Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Revolusi Sosial. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan serial argumen Yesus tidak disalib, saya akan bercerita dulu mengapa saya membuat video-video ini. Baiklah, channel ini baru bangkit dari antara channel-channel yang mati. Bukan hanya 3 hari 3 malam, namun selama 3 tahun. Video pertama di channel ini diupload tanggal 8 Oktober 2017. Selama hampir 3 tahun sampai awal September 2020 ini tidak pernah disentuh lagi dan tidak punya channel lain juga. Kemudian pada tanggal 27 Agustus pagi sekitar jam 9, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menelpon saya, mengatakan bahwa pada masa pandemi ini banyak orang stres, banyak yang kena PHK. Singkat cerita, dia menawarkan akan mengirimkan link artikel cara mengatasi stres. Baiklah, saya tunggu. Akhirnya tanggal 29 Agustus 2020, ting tong, sebuah WA masuk ke HP saya. Inilah dia isi WA-nya. Selamat pagi Pak, ini Ambar. Padahal yang nelpon bapak-bapak. Kayaknya mereka adalah sebuah tim pasukan. Selamat pagi Pak, ini Ambar yang tadi telepon. Berikut ini link elektronik ke artikel yang tadi saya bicarakan. Semoga bisa memberi informasi yang berguna. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Nah, setelah saya klik linknya, masuk ke jw.org. Oh, ternyata ini saksi-saksi Yehuwa. Isinya banyak, ada perpustakaan, ada ajaran Alkitab dan sebagainya. Kemudian ketika saya membuka YouTube, tidak disengaja kebanjiran video-video kesaksian seorang muslim yang pindah menjadi Kristen atau murtadin. Misalnya seperti channelnya Bapak Yusuf Manupulu ini. Ini bisa dilihat dalam 1 minggu terakhir saja sudah ada 15 video tentang orang muslim yang pindah ke agama Kristen. Mungkin pindahnya bukan pada hari ini, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ini sengaja dikumpulkan dan sedang masif akhir-akhir ini. Dan saya lihat sepertinya 2 bulan terakhir ini. Dan ini bukan hanya satu channel, tapi banyak sekali channel yang memblow up berita-berita seperti ini. Seperti ini bisa dibaca, Ibu Haji diselamatkan dan ditolong Tuhan Yesus. Muslimah Madura berjumpa Tuhan Yesus saat di penjara. Memutuskan untuk berhijab malah dijumpai Yesus. Bertemu Tuhan Yesus sebanyak 3 kali saat sholat tahajud. Muslimah dijumpai Tuhan Yesus dan disembuhkan dari kanker getah bening. Dan seterusnya. Hampir setiap hari, bahkan mungkin sehari bisa 2 kali atau lebih. Nah, kemudian karena itu saya membuat video-video ini. Saya memulai dari isu yang paling penting dalam ajaran kekristenan, yang menjadi pondasi dan akar keyakinan Kristen, yaitu bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Maka saya membuat serial argumen. Karena argumennya banyak, maka saya potong-potong menjadi serial dari argumen 01, 02 dan seterusnya, bahwa Yesus tidak pernah disalib. Pada argumen 01 kita sudah mengambil petunjuk dari Al-Quran dan didukung dengan beberapa ayat Alkitab, tapi belum detail. Nanti saya detailkan pada argumen-argumen selanjutnya. Pada argumen 02 kali ini mengambil topik tentang kasus pembatalan perintah Tuhan pada Abraham menurut kitab Kejadian pasal 22 ayat 12.
Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Oke. Sebagaimana kita ketahui dari kisah dalam Alkitab bahwa Abraham itu mempunyai 2 anak, yaitu Ismail ketika Abraham berumur 86 tahun berdasarkan Kejadian pasal 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. Kemudian pada umur 100 tahun Abraham memiliki anak bernama Ishak. Berdasarkan Kejadian pasal 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dari umur 86 sampai 100 tahun ini diceritakan ada pergantian nama dari Abram menjadi Abraham. Sengaja saya tidak menyebutnya Ibrahim menurut Al-Quran karena ada seorang debator dari Kristen yang mengatakan bahwa Abraham bukanlah Ibrahim. Nanti saya ceritakan. Jadi Ismail dan Ishak ini selisih umurnya adalah 14 tahun. 100 dikurangin 86. Oke. Tapi saya akan memulai dulu dengan kisah pengorbanan anak Ibrahim dalam Al-Quran surat ke-37 As-Saffat. Tapi ini bagi yang percaya pada Al-Quran. Bagi yang tidak percaya, silahkan disimak saja. Dan mungkin bisa direnungkan apakah ceritanya ini masuk akal atau tidak. Jadi pada surat ke-37 As-Saffat ayat 100, Ibrahim memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Kemudian ayat 101, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Ibrahim minta anak yang soleh, tapi diberinya anak yang sabar. Kemudian ayat 102, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Maka anak itu menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Kemudian tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di pelipisnya, terbuktilah, nyatalah kesabaran keduanya. Kemudian kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagi Ibrahim dan anaknya." Ayat 107, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Pengabadian kisah ini juga dipraktekkan oleh seluruh umat Islam bahwa setiap hari raya Idul Adha kompak bagi yang mampu untuk menyembelih hewan korban.
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Sampai pada kisah ini belum disebutkan siapa nama anak itu. Pada ayat selanjutnya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini jawaban dari doa pada ayat ke-100 ketika Nabi Ibrahim memohon agar diberikan anak yang soleh, tapi malah diberikan anak yang sabar, yaitu Ismail. Kemudian diuji dengan untuk mengorbankan anak itu. Setelah lulus dari ujian, maka Ibrahim diberikan anak yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian marilah kita lihat apa perbedaan kisah antara pengorbanan anak Ibrahim di dalam Al-Quran dengan anak Abraham di dalam Alkitab. Menurut versi Al-Quran, yang dikurbankan adalah Ismail karena Ishak belum lahir pada waktu itu. Tapi menurut versi Alkitab, yang dikorbankan adalah Ishak, tapi pada usia berapa tidak disebutkan. Kalau merujuk kepada kisah Alkitab, ini meskipun versi Al-Quran, tapi referensinya juga dari Alkitab. Tapi perbedaannya jelas, siapa yang dikorbankan. Merujuk pada Alkitab, usia Ismail pada waktu itu adalah 13 tahun. Kejadian pasal 17 ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit hatannya. Sedangkan menurut versi Alkitab, yaitu Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Kalau menurut Al-Quran, anakmu yang tunggal ketika Ishak belum lahir adalah Ismail. Tetapi menurut Alkitab, anakmu yang tunggal adalah Ishak karena Ismail tidak diakui sebagai anak, karena dia lahir dari Hajar, seorang budak yang diberistri oleh Ibrahim atas permintaan Sarah juga. Kemudian perbedaan yang kedua, menurut versi Al-Quran, ketika Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpinya untuk menyembelih Ismail, Ismail diajak berbicara, ditanyai. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Berbeda dengan kisah dalam Alkitab, Ishak pada waktu itu dibohongi. Ini tapi menurut Alkitab. Pada Kejadian pasal 22 ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak." Saud Abraham, "Ya anakku."
Bertanyalah dia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Memang benar, akhirnya nanti akan diganti dengan anak domba untuk korban bakaran. Tetapi pada posisi ini, Abraham belum tahu bahwa akan diganti dengan anak domba. Yang dia tahu bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih Ishak. Tetapi pada kali ini, Ishak dibohongi oleh Abraham. Kemudian kisah selanjutnya di Kejadian pasal 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan misbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di misbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di sini tidak diceritakan ketika Ishak diikat lalu diletakkan di atas kayu api. Dia nggak protes. "Loh ya, tadi katanya ada anak domba, kok jadi saya yang diikat dan mau disembelih?" Tanyalah sama Alkitab. Kemudian kisah dari Kejadian pasal 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Pada kisah ini kita ketahui bahwa perintah Tuhan itu dibatalkan setelah terbukti Abraham lolos dalam ujian ketaatan itu. Tapi mengapa ada sedikit perbedaan kisah antara di dalam Al-Quran dengan di dalam Alkitab? Yang manakah yang benar? Terserah pada keimanan masing-masing. Tetapi mari kita lihat peringatan Al-Quran, adanya kemungkinan perubahan Alkitab. Ini bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya lewatin aja. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, "Ini dari Allah," dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 79. Di ayat yang lain, Quran Surat An-Nisa Surat keempat ayat 46. Dari antara orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Minal ladina hadu, dari antara orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima, mereka mengubah kalimat atau perkataan atau firman, an mawadi'ihi, dari tempat-tempatnya, ditukar-tukar. Ayat yang sama diulang lagi dalam Quran Surat Al-Ma'idah Surat kelima ayat 13. Mereka mengubah kalimat dari tempat-tempatnya. Buktinya apa?
Mari kita lihat. Inilah kisah Ismail dan Ishak dalam Alkitab secara kronologis, dan ini menunjukkan adanya kemungkinan pergeseran ayat. Kita mulai dari pasal 16 ayat 3. Diceritakan waktu itu Abraham memperistri Hajar. Kemudian Hajar mengandung dan Sarah pun merasa terhina. Akibatnya Sarah menindas Hajar dan Hajar pun kabur. Tapi malaikat menyuruh Hajar untuk kembali ke rumah Abraham. Malaikat memberitahu bahwa Ismail akan lahir. Kemudian Hajar melahirkan Ismail ketika Abraham berumur 86 tahun. Setelah Hajar melahirkan Ismail, tidak diceritakan bagaimana sikap Sarah. Langsung lompat ke pasal 17. Pasal 17 ayat 1, Tuhan menemui Abram sebelum namanya berganti menjadi Abraham. Pasal 17 ayat 2, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, termasuk perjanjian kewajiban sunat bagi laki-laki secara turun-temurun. Pada ayat ke-18, Abram memohon kepada Tuhannya sekiranya Ismail diperkenankan hidup. Pada waktu itu, Abram berumur 99 tahun ketika sunat untuk menjalankan perjanjian itu. Dan Ismail berumur 13 tahun ketika disunat. Pasal 18 ayat 10, firman Tuhan yang mengabarkan bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan. 1 tahun kemudian Sarah mengandung, lalu melahirkan Ishak, lalu Ishak disunat pada umur 8 hari. Waktu itu Abraham berumur 100 tahun. Ishak disapih, mungkin usianya sekitar 2 tahun, dan Ismail pun bermain-main dengan Ishak. Tapi tiba-tiba diceritakan Sarah minta Ibrahim untuk mengusir Hajar karena dia bukan ahli waris katanya. Dan firman Allah menyebutkan katanya keturunan Abraham hanya dari Ishak. Lalu Hajar pun pergi dengan menggendong Ismail. Padahal waktu itu berdasarkan kronologi ini Ismail berusia 16 tahun. Dia digendong di bahunya. Dan pada saat Hajar kehabisan air, Ismail menangis nyaring. Sepertinya tidak mungkin anak berusia 16 tahun kehausan kemudian hanya bisa menangis. Dan ayat selanjutnya, Allah mendengar suara atau tangisan anak atau bayi itu. Lalu mukjizat muncul, terlihatlah sumur air. Ini sumur air Zam-Zam yang diceritakan di dalam Islam. Dan Allah menyertai Ismail hingga bertambah besar. Di pasal selanjutnya, pasal 22 ayat 2, Allah baru memerintah Abraham menyembelih Ishak, dan perintah itu dibatalkan dan kurbannya diganti dengan domba. Sampai Ishak dan Ismail menguburkan Abraham di umur 175 tahun. Dari kejanggalan kronologis kisah ini, sepertinya memang terjadi pergeseran ayat. Seharusnya pengusiran Hajar ini terjadi ketika Ismail masih bayi, yaitu sebelum pasal 17. Dan kemudian perjanjian Tuhan dengan Abram, selain perjanjian sunat, juga terjadi perjanjian untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ismail karena Ishak belum lahir. Makanya pada ayat ke-18 Abram memohon kepada Tuhannya sekiranya Ismail diperkenankan hidup. Pergeseran urutan kronologis ayat ini menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang terlihat untuk memaksakan Ishak sebagai anak tunggal yang dikorbankan. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan mewahyukan Al-Quran untuk mengoreksi pemalsuan-pemalsuan seperti ini. Baiklah, kita kembali ke topik utama. Sebagaimana kita sudah dengarkan tadi kisah pengorbanan putra Abraham, baik menurut versi Al-Quran maupun versi Alkitab dengan beberapa kejanggalannya. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Dan setelah terbukti ketaatan Abraham, lalu Tuhan dengan tiba-tiba membatalkan perintahnya itu dan mengganti kurbannya dengan kurban yang lain. Berkaitan dengan pengorbanan Yesus, sebagaimana diketahui bahwa ada perintah atau kabar dari Tuhan kepada Yesus untuk merelakan dirinya disalib atau dibunuh oleh imam-imam Yahudi. Sebagaimana dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan pada kitab Matius pasal 26 ayat 2
Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Dari perintah atau kabar ini bahwa Yesus harus merelakan dirinya untuk disalib atau dibunuh oleh imam-imam Yahudi, Yesus tidak pergi melarikan diri untuk membuktikan ketaatannya kepada Tuhannya, seperti ketaatan Abraham kepada perintah Tuhannya. Yesus menghadapi kemungkinan penyiksaan yang tak terperikan itu. Karena itu dia berdoa kepada Tuhannya. Seperti disebutkan dalam Matius pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Seperti yang ku kehendaki misalnya dengan melarikan diri, tidak. Yesus tidak mau seperti itu. Dan kemungkinan kedua adalah kemungkinan eksekusi. Maka Yesus pasrah. Di ayat selanjutnya, Matius pasal 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk yang kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadi Yesus menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan selamat, tapi bukan dengan cara melarikan diri, dan kemungkinan B, yaitu kemungkinan eksekusi. Apa yang terjadi pada Abraham dengan putranya? Maka yang terjadi adalah kemungkinan A, yaitu perintah itu dibatalkan dan kurbannya diganti dengan domba. Maka selamatlah putra Abraham itu. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Masih banyak argumen selanjutnya yang lebih jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.